Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas Gizi 5A. Anggota kami terdiri dari Destania Putri, Irma Anindya Fisti, Maria Ulfa. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang metode pendidikan dan penyuluhan gizi. Pengertian metode. Pengertian metode berdasarkan KBPI. Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, apa saja sih hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode? Jadi yang pertama itu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pendidikan dan penyuluhan sangat menentukan metode yang akan ditentukan. Jika tujuan pendidikan hanya untuk mengubah pengetahuan atau pemahaman, bisa digunakan metode ceramah, seminar, dan juga presentasi. Dan jika tujuan pendidikan adalah untuk mengubah keterampilan, metode yang dapat dipilih yaitu studi kasus, learning by doing, dan demonstrasi. Yang kedua adalah sasaran. Ciri dan karakteristik sasaran meliputi tingkat pendidikan sasaran, jumlah sasaran, bahasa yang dimengerti sasaran, adat istiadat, dan juga pengalaman. Yang ketiga yaitu situasi. Bila ruangan yang besar dapat menggunakan metode seperti metode ceramah, dan apabila ruangan yang digunakan sempit, maka dapat digunakan metode konsultasi dan juga diskusi kelompok kecil. Yang keempat adalah petugas. Beberapa metode mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda dalam penggunaannya. Sebaiknya, petugas memilih metode yang memang sudah dapat dan biasa ia gunakan dan tidak memilih metode yang pernah dan sulit digunakan oleh petugas. Yang kelima yaitu sarana. Salah satu sarana dan prasarana adalah ketersediaan aliran listrik. Seandainya menggunakan metode ceramah dengan menggunakan alat-alat seperti LCD dan juga pemutaran film. Di samping itu, apakah tersedia alat bantu lainnya seperti lembar balik dan whiteboard untuk metode diskusi kelompok dan juga curah pendapat. Yang keenam adalah biaya. Ada beberapa pendidikan dan penyuluhan yang menggunakan biaya. Salah satunya adalah kunjungan ke lapangan yang butuh biaya besar untuk transportasi, konsumsi, dan biaya persiapan daerah yang dikunjungi, serta biaya penjagaan sebelumnya. Metode yang membutuhkan biaya relatif lebih sedikit antara lain metode konsultasi dan juga ceramah. Untuk metode penyuluhan yang pertama ada ceramah, di mana ceramah ini pengertiannya adalah menyampaikan atau menjelaskan suatu pengertian atau pesan secara lisan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh seorang pembicara atau ahli kepada sekelompok pendengar dengan dibantu beberapa alat peraga yang diperlukan. Kemudian untuk tujuan ceramah diantaranya yaitu untuk menyajikan fakta, menyampaikan pendapat tentang suatu masalah, menyampaikan pengalaman perjalanan atau pengalaman pribadi, dan membangkitkan semangat atau merangsang pemikiran peserta. Penggunaan metode ceramah itu untuk menyampaikan ide atau pesan. Kemudian sasaran belajar mempunyai perhatian yang selektif. Kemudian sasaran belajar mempunyai lingkup yang terbatas. Dan sasaran belajar memerlukan informasi yang sistematis. Di dalam metode ceramah ini terdapat keunggulan dan kekurangannya. Untuk keunggulan dari metode ceramah diantaranya yaitu cocok untuk berbagai jenis sasaran, kemudian mudah pengaturannya, kemudian beberapa orang lebih dapat belajar dengan mendengar daripada dengan membaca, penggunaan waktu yang relatif efisien, kemudian dapat dipakai pada kelompok sasaran yang besar, kemudian tidak terlalu banyak menggunakan alat bantu dan dapat digunakan untuk memberi pengantar pada suatu kegiatan. Untuk kekurangan dari metode ceramah diantaranya yaitu seorang ahli tentang suatu masalah belum tentu menjadi pembicara yang baik di depan audiens. Kemudian peranan peserta menjadi lebih pasif, kemudian pengaruh ceramah terhadap peserta relatif sukar diukur, umpan baliknya terbatas, kemudian apabila gaya ceramah hanya menonton akan membosankan peserta, kemudian membatasi daya ingat karena ceramah pada umumnya hanya memakai satu indera saja yaitu indera pendengar,
dan terkadang melibatkan indera penglihatan. Untuk persiapan yang perlu diperhatikan dalam metode ceramah ini diantaranya yaitu yang pertama, menentukan maksud dan tujuan dari ceramah, kemudian tentukan sasaran ceramah dan bagaimana ciri-ciri sasaran agar dapat ditentukan alat peraga yang dipakai untuk membantu penjelasan, kemudian persiapkan materi, kemudian jangan terlalu banyak aspek yang akan disampaikan, lebih baik menyampaikan satu atau dua aspek saja tetapi lebih mendalam, kemudian mempersiapkan alat peraga yang lengkap, dan mempersiapkan tempat dan fasilitas lain. Dan tidak lupa mempersiapkan undangan pada sasaran, bila perlu siapkan bahan bacaan pada saat metode berlangsung. Untuk pelaksanaan dari ceramah, yang pertama itu ada mulai mengucapkan salam dan memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan ceramah, serta harapan yang ingin dicapai, kemudian penjelasan ceramah secara sistematis, kemudian suara harus diperhatikan, yakni cukup keras dengan nada intonasi yang baik, kemudian harus dipelihara dengan kontak mata dan jarak fisik. Perlu ada humor yang segar supaya para audiens tidak bosan. Kemudian bahasa yang digunakan jelas dan mudah mengerti, dan kemudian pelihara suasana yang menyenangkan ketika akan mengakhiri ceramah, membuat ringkasan atau kesimpulan, dan tak lupa mengucapkan terima kasih dan salam penutup. Untuk contoh dari metode ceramah ini, contohnya yaitu ceramah tentang kesehatan. Kemudian metode yang kedua ada diskusi kelompok, di mana pengertian dari diskusi kelompok ini adalah percakapan yang dipersiapkan di antara 3 orang atau lebih tentang topik tertentu dengan seorang pemimpin. Tujuan dari adakannya diskusi kelompok ini diantaranya yaitu untuk mencari, menemukan, dan menggali pemecahan suatu masalah, kemudian menetapkan rencana bersama, kemudian bertukar pikiran dan perasaan, dan mendorong partisipasi peserta. Untuk penggunaan diskusi kelompok ini diantaranya yaitu untuk dapat saling mengemukakan pendapat, kemudian dapat mengenal masalah kesehatan yang dihadapi, mengharapkan suasana informal, kemudian memperoleh pendapat dari orang-orang yang tidak suka bicara, kemudian agar masalah-masalah yang dihadapi lebih menarik untuk dibahas. Di dalam metode diskusi kelompok ini terdapat keunggulan dan kekurangan. Di antara keunggulan dari diskusi kelompok ini antara lain yaitu peserta dapat aktif berperan serta dalam kegiatan, kemudian kesepakatan dapat dicapai serta demokratis, kemudian kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman semua peserta dapat digali dan dimanfaatkan, komunikasi dilakukan secara lebih dekat dan langsung, kemudian kelompok dapat mengatur sendiri waktu dan tempat bertemu, kemudian dapat memperluas pandangan dan membantu mengembangkan kepemimpinan. Untuk kekurangan dari metode diskusi kelompok ini antara lain yaitu satu atau beberapa orang dapat menguasai atau mendominasi diskusi. Kemudian apabila terjadi perbedaan latar belakang peserta yang agak tajam, maka diskusi akan berlangsung lama. Kemudian tidak efektif dipakai pada kelompok yang besar dan membutuhkan pemimpin diskusi yang tentunya terampil. Yang selanjutnya ada diskusi panel. Diskusi panel merupakan suatu pembicaraan yang dilakukan oleh beberapa orang yang dipilih, biasanya 3-6 orang, yang dipimpin oleh seorang moderator di hadapan sekumpulan pendengar. Tujuan dari diskusi panel adalah apabila peserta ingin mendapatkan informasi dari para ahli tentang suatu hal. Selanjutnya ada penggunaan dari metode diskusi panel. Yang pertama, untuk menciptakan suasana yang baik, untuk komunikasi antar anggota kelompok, untuk mengenal masalah dan bagaimana menelaahnya, memberikan kepada pendengar pandangan tentang suatu masalah dari berbagai sudut, pendapat kesesuaian atau ketidaksesuaian tentang suatu masalah, dan berusaha mencari konsensus. Kelompok terlalu besar untuk dilibatkan semua dalam diskusi kelompok, serta bersedia bertukar pendapat dan menelaah suatu masalah secara mendalam. Para panelis sudah berpengalaman. Apabila ada tanda-tanda bahwa seandainya dilakukan diskusi kelompok, ada kemungkinan terjadi diskusi yang panas, irasional di antara anggota kelompok.
Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan. Keunggulan dari metode diskusi panel adalah membangkitkan pemikiran-pemikiran kreatif, mendapat mengemukakan pandangan-pandangan yang berbeda. Peserta dapat menganalisis dari berbagai pandangan-pandangan yang berbeda, mengembangkan dan memberdayakan orang-orang yang mempunyai potensi. Kekurangan dari metode diskusi panel adalah: pertama, memerlukan moderator yang terampil, membutuhkan persiapan yang matang. Waktu persiapan diskusi panel cukup lama, tidak memungkinkan semua peserta berpartisipasi. Kadang-kadang pembahasan menyimpang dari topik yang telah ditentukan. Selanjutnya ada metode curah pendapat atau brainstorming. Curah pendapat adalah suatu penyampaian pendapat atau ide untuk pemecahan suatu masalah tanpa adanya kritik. Evaluasi dapat dilaksanakan setelah seluruh peserta menyampaikan pendapat atau ide-idenya. Dalam acara curah pendapat, pemikiran kreatif lebih diperlukan daripada pemikiran praktis. Semua pendapat, baik yang benar maupun yang salah, sangat diperlukan. Tujuan curah pendapat adalah untuk merangsang timbulnya dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya pendapat maupun saran untuk pemecahan masalah dengan menghindari timbulnya kritik dan penilaian diri. Untuk mengembangkan keterampilan dalam pemecahan masalah yang kreatif. Mendorong peserta untuk berpikir lain dari hal-hal yang bersifat rutin. Mencari cara pemecahan masalah setelah cara lain gagal, dan mendorong partisipasi semua peserta. Selanjutnya ada penggunaan metode curah pendapat. Untuk mendapatkan gagasan atau sumbangan pemikiran sebanyak-banyaknya, untuk mencari pemecahan masalah yang kreatif, dan dalam waktu singkat mendapat banyak alternatif pemecahan masalah. Yang selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan dari metode curah pendapat. Keunggulannya yang pertama, adanya kebebasan untuk mengemukakan pendapat dengan tidak perlu takut membuat kesalahan. Membuat peserta dapat berpartisipasi, suasana tidak menegangkan, dan dapat ditemukan cara-cara atau gagasan baru. Kekurangannya, beberapa pendapat banyak yang kurang bermanfaat. Beberapa orang sangat suka untuk melepaskan diri dari pekerjaan sehari-hari. Dalam mengkaji pendapat-pendapat tersebut, kadang menemui kesulitan. Metode yang kelima yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah suatu cara yang menunjukkan pengertian, ide, prosedur tentang sesuatu hal yang telah dipersiapkan dengan teliti untuk memperlihatkan bagaimana cara melaksanakan sesuatu tindakan adegan dengan menggunakan alat peraga. Metode ini digunakan terhadap kelompok yang tidak terlalu besar jumlahnya. Tujuan dari metode demonstrasi adalah untuk mengajarkan secara nyata bagaimana melakukan atau menggunakan sesuatu, menunjukkan cara atau prosedur dengan teknik-teknik yang baru. Selanjutnya yaitu penggunaan metode demonstrasi. Apabila menggunakan prosedur dengan benar, tersedia alat peraga, apabila tersedia tenaga penyagar yang terampil, dan membandingkan cara dengan cara lain untuk mengetahui dan melihat kebenaran dari sesuatu. Keunggulan dari metode demonstrasi itu sendiri antara lain peragaan dapat diulang dan langsung dicoba oleh peserta, lebih mudah memahami sesuatu, menyesuaikan teori dengan kenyataan, peserta dirangsang untuk mengamati teliti dan detail, suasana relatif santai dan menyenangkan. Sedangkan kekurangan dari metode demonstrasi antara lain sukar dimengerti jika didemonstrasikan oleh penyuluh yang kurang menguasai apa yang didemonstrasikan. Alat yang terlalu kecil atau penempatan yang kurang tepat menyebabkan demonstrasi tidak dapat dilihat. Yang memeragakan harus menjalankan kelangsungan demonstrasi dengan bahasa dan saran yang dapat ditangkap peserta. Bila waktu sempit, demonstrasi akan berjalan terputus-putus atau dijalankan tergesa-gesa, sehingga hasilnya tidak memuaskan. Bila peserta tidak diikut sertakan, proses demonstrasi akan kurang dipahami, serta memerlukan keterampilan khusus. Nah, contoh dari metode demonstrasi yaitu demonstrasi pedoman gizi seimbang untuk anak sehat dan berprestasi. Demonstrasi ini dilakukan melalui permainan dan juga senam. Permainan dilakukan berupa permainan isi piringku dan langkah-langkah mencuci tangan. Demonstrasi juga dilakukan melalui kegiatan menyanyikan lagu 4 pilar gizi seimbang dan juga senam dengan gerakan dan backsound lagu tersebut.
Oke, jadi itu tadi penjelasan dari kami. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.